Halo sahabat UPTV, kembali lagi di program berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UPTV. Selamat menyaksikan dan inilah Newspoint Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita 8 negara ikuti Bikosda 2023. Konferensi Internasional dalam Ilmu Statistik digelar oleh Departemen Statistik Fakultas MIPA UB untuk pertama kalinya. Kegiatan ini merupakan upaya dari setiap departemen untuk menggelar kegiatan bertaraf internasional untuk meningkatkan kualitas departemen seperti dijelaskan oleh Ketua Departemen Statistik Rahma Safitri. Departemen di Fakultas MIPA diharapkan untuk menyelenggarakan event internasional seperti ini. Nah, ini kebetulan statistika yang pertama ya Pak. Pertama dan alhamdulillah walaupun ada kendala di sana sini tetap bisa running well dengan peserta yang alhamdulillah cukup banyak. Konferensi ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai negara. Ketua Panitia Aji Muhammad menjelaskan beberapa negara yang mengirimkan peserta adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, Bangladesh, Qatar, United Kingdom. Mereka terdiri dari mahasiswa, dosen, dan peneliti yang expert dalam bidang statistik. Jumlah pesertanya sekarang yang mendaftar 76, tapi yang hadir dan seleksi sekitar 44. Dan itu 44 itu total dari dengan total 132 penulis. Itu dari berbagai universitas di Indonesia, student maupun dosen dan researcher dari beberapa tempat. Dan dari negaranya itu dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Qatar, Madagaskar, dan United Kingdom. Jadi ada 8 atau 9 negara. Konferensi internasional dalam bidang ilmu statistik yang diselenggarakan oleh Departemen Statistik MIPA UB tidak hanya bertujuan untuk bertukar pendapat dan gagasan dalam bentuk paper, melainkan juga diharapkan dapat menjadi riset bersama. Kegiatan riset bersama ini dijadikan sebagai tindak lanjut dari konferensi agar dapat menjawab berbagai persoalan yang ada di dunia statistik secara global. Berencana setiap tahun akan ada Bikosda, ini first Bikosda 2023, kemungkinan tahun depan atau paling lambat 2 tahun lagi Bikosda yang kedua, second Bikosda, dan kami berharap ada joint penelitian bersama antar teman-teman di bidang statistika, pemodelan statistika dan sains data. Pak, mungkin ada isu-isu yang menarik yang dibawa di konferensi ini, Pak? Oke, isu menariknya adalah ini kami sudah beberapa tahun terakhir menyelenggarakan kegiatan itu versi full online, dan tahun ini hybrid ya, karena memang tidak memungkinkan semuanya bisa hadir, sehingga ini satu wadah baru setelah post pandemic era. Jadi setelah era berakhirnya, mudah-mudahan berakhirnya era COVID-19, dan sekarang sudah mempersiapkan ke depan, kami sudah siap untuk balik ke normal seperti sebelumnya. Tapi kami tetap masih mengakomodir dalam bentuk hybrid, dan itu kemungkinan bentuk fleksibel yang ke depan tetap akan digunakan. Bikosda diharapkan dapat menjadi jembatan atau pintu gerbang dari kegiatan lanjutan yang akan memperkuat keilmuan para peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang ada secara nasional dan internasional. PP Otoda FHUB menggelar rembuk warga bertajuk Ayo Noto Malang Raya sebagai bagian dari peringatan 25 tahun lembaga tersebut. Ketua PP Otoda Ria Casmi Arsa mengatakan kegiatan ini merupakan upaya membuka ruang dialog dari berbagai elemen seperti eksekutif, legislatif, akademisi, LSM, tokoh pemuda, dan masyarakat agar saling memberi masukan yang konstruktif bagi perkembangan Malang Raya. Temanya adalah rembuk warga
Ayonoto Malang Raya. Ini juga dalam rangka peringatan HUT ke-25 Pusat Pengembangan Otonomi Daerah. Nah, ini perlu kita lakukan, momentum ini kita ambil sebagai suatu momentum untuk melakukan respon terhadap penataan kondisi di Malang Raya, khususnya di Kota Malang maupun di Kota Batu yang notabene hari ini kedua daerah ini sedang dalam masa transisi, artinya masa jabatan kepala daerahnya kosong sehingga diisi oleh pejabat kepala daerah. Nah, ketika terjadi transisi atau kekosongan kepala daerah, nah ini kita respon dengan tujuan agar rembuk warga ini menjadi jembatan aspirasi dan komunikasi agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan dengan stabil, karena sangat memungkinkan sekali di tengah kekosongan jabatan kepala daerah itu ada beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi. Bisa saja yang pertama dari aspek sosiopolitiknya, ya. Bisa saja dari aspek sosiopolitiknya ini kekosongan ini bisa saja memantik disharmoni dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal yang sama juga disuarakan oleh mantan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, yang berharap agar rembuk seperti ini dapat berlangsung rutin dan lebih komprehensif sehingga ruang dialog di Malang Raya selalu terjaga antara pemerintah dengan warga masyarakat. Ke depan ditambah lagi pesertanya selain dari birokrasi, teman-teman dewan, di institusi, juga komunitas-komunitas lain yang lebih langsung berpihak kepada masyarakat agar supaya masukan dan dialognya bisa lebih gaya. Dan waktunya jadi harus lebih lama. Dan satu lagi seperti katanya Ibu BNN tadi, Bu Dewi, Kabupaten Malang, Kota Batu harus dilibatkan semua. Kota Batu dan Malang pada saat ini dipimpin oleh pejabat wali kota hingga tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2024 nanti, kembali diadakan pemilihan wali kota untuk memilih wali kota definitif. Masa transisi ini diharapkan dapat berjalan lancar, terutama dalam komunikasi semua pihak dalam pemerintahan. Untuk itu, ruang dialog antara pemerintah dengan warga harus senantiasa terbuka sebagai jembatan bagi berjalannya pembangunan. Warga ini menghadirkan berbagai stakeholder, ya, mulai dari unsur perangkat daerah, baik yang ada di Kabupaten Malang, Kota Malang maupun Kota Batu, kemudian unsur partai politik, kemudian unsur ormas LSM, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, serta media. Kita berharap bahwa poin-poin daripada rembuk warga ini akan menjadi bagian dari komitmen kami di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah untuk kembali memfasilitasi forum warga yang ada di Malang Raya. Ya, saya tertarik sedikit, Mas. Tadi sempat disinggung pemanasan. Apakah ini berarti diharapkan dari pembicara itu sedikit menawarkan ide atau seperti apa kira-kira? Ya, ini sekaligus juga menjadi ajang, kalau tadi saya sampaikan pemanasan. Karena pemanasan ini kan maksudnya bisa saja kita nanti akan tingkatkan forumnya ke forum yang lebih besar, ya, untuk menggali berbagai macam respon, ya. Karena kalau kondisi di Kota Batu kan sampai dengan 2024, ya, ada ruang transisi 2 tahun. Sementara di Kota Malang ada transisi hampir 1 tahun. Nah, sehingga memastikan bahwa jalannya pemerintahan yang ada, nah ini jembatan komunikasi, partisipasi itu agar tidak terputus ya. Diharapkan terdapat peran akademisi atau LSM sebagai pihak yang senantiasa menjaga komunikasi multi-arah agar ruang dialog tersebut dapat terus terbuka sehingga berbagai aspirasi dan masukan terhadap eksekutif maupun legislatif dapat berjalan dengan lancar.
Ketua Departemen Teknik Pengairan UB, Dr. Runi Asmaranto menjelaskan bahwa pihaknya mulai menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai perangkat pendukung dalam riset sumber daya air, terutama untuk memecahkan berbagai persoalan di masa depan. Saat ini ada 3 pilar sumber daya air, yaitu konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. 3 pilar sumber daya air ya. Pertama adalah konservasi sumber daya air, ada pendayagunaan sumber daya dan pengendalian daya rusak. Dan sekarang dengan teknologi AI ya, artificial intelligence, dan tidak menutup kemungkinan penelitian atau pengembangan sumber daya ke arah peramalan cuaca misalnya, bencana juga, dan ini nanti tentu akan melibatkan disiplin ilmu, dan seminar ini saya rasa sangat penting untuk mengembangkan ke arah tersebut. Ada 6 isu yang 6 topik yang relatif terhadap seminar internasional yang kelima ini. Jadi ini sudah kelima yang mana sudah kita selenggarakan 2 tahun sekali. Itu kira-kira sebenarnya. Penggunaan kecerdasan buatan ini juga menjadi salah satu hal yang dibahas bersama delegasi dari 5 negara dalam seminar dan konferensi tahunan Departemen Teknik Pengairan ICWRDEP yang berlangsung pada akhir pekan lalu. Melalui konferensi ini diharapkan ada masukan dan informasi terbaru yang dapat di-sharingkan antar peneliti, terutama dalam penggunaan kecerdasan buatan bagi riset ilmiah. Direktur PSDKU di Universitas Brawijaya, segenap Bapak Ibu Wakil. Dekan Fakultas Ilmu Budaya UB, Hamamah, menjelaskan bahwa pada usia ke-14 tahun, fakultasnya mengusung tema Sasmitaning Praja, Janmaning Pandita Memayu Hayuning Bawana, yang menegaskan komitmen FIB untuk menjaga keselarasan budaya bangsa dan dunia modern di tengah situasi yang tidak pasti. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pemberian anugerah Sabda Budaya FIB kepada seniman dan pelestari budaya lokal. Tema dari Dies Natalis Fakultas Ilmu Budaya tahun ini adalah Sasmitaning Praja, Janmo Ning Pandito Mamayu Hayuning Bawono. Tema yang kami angkat tahun ini mengandung makna yang sangat dalam. Sasmitaning Projo mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi martabat dan kehormatan, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Janmoning Pandito menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebagai fondasi yang kuat untuk kemajuan pribadi dan kolektif. Mamayu Hayuning Bawono mengajak kita untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan lingkungan kita. Ini adalah pesan yang penting dalam era ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Kita harus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian lingkungan dan budaya. Fakultas Ilmu Budaya UB juga terlibat aktif dalam pelestarian budaya, pengkajian berbagai budaya melalui kegiatan riset dan pengabdian masyarakat, sehingga keberadaan fakultas dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat budaya. Perkembangan dunia digital blockchain yang terus berkembang memunculkan potensi dan berbagai profesi baru yang dapat digeluti oleh mahasiswa. Menurut Ketua Laboratorium Workshop Design, Dimas Fakhrudin, fakultas mendorong agar mahasiswa dapat membuat karya yang dapat dimonetize melalui berbagai platform digital.
Hari ini Web3 on Campus itu tujuannya untuk ini ya, saling mengintegrasikan antara berbagai macam stakeholder, mulai dari akademisi, praktisi, dan juga mahasiswa sebenarnya. Utamanya memang untuk memberikan insight kepada para mahasiswa tentang dunia Web3, blockchain, dan NFT ini seperti apa. Jadi karena memang penting untuk mereka tahu ketika nantinya mereka membuat sebuah karya itu ada peluang baru gitu untuk monetisasi karya mereka. Jadi nggak hanya membuat karya selesai, tapi juga bisa kemana aja nih dikembangkannya, itu mereka akan mendapatkan itu di seminar hari ini gitu. Selain untuk seminar seperti ini, seperti pengenalan, ada tindak lanjut dari lab ataupun dari vokasi untuk agar teman-teman mahasiswa itu bisa seperti ini banyak nanya ya, bisa betul-betul menjadi seniman NFT kreator gitu Pak. Oke. Setelah hari ini mungkin memang ketika nanti ada beberapa mahasiswa yang memang tertarik untuk menjadi NFT kreator atau memonetisasi karyanya, itu akan memang kami fasilitasi di lab. Memang di prodi desain grafis kita ada laboratorium workshop desain dan multimedia animasi. Jadi mereka bisa mencurahkan kreativitasnya di sana. Tentunya dengan didampingi karena memang beberapa dosen juga berasal dari praktisi gitu ya, praktisi NFT kreator. Nah, itu juga bisa sharing pengalamannya dan workshopnya di sana. Melalui Laboratorium Workshop Design, Fakultas Vokasi UB akan memfasilitasi tindak lanjut minat mahasiswa agar dapat menjadi NFT creator ataupun profesi baru lainnya, sehingga mahasiswa vokasi dapat menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Awalnya tuh pengen mengabadikan momen-momen tuh. Aku suka keluar kota, lalu suka bikin video tentang makan. Pengen mengabadikan momen tertentu nih. Jadi kelak anakku bisa nonton, aku pernah kesini, tapi malah jadi kebelabasan. Ternyata banyak pengikut yang suka dengan video-video konten kreator M. Hidayat kayak gitu. Berawal dari keinginan bersahaja 3 tahun lalu itu, Muhammad Hidayat kini menjadi vlogger yang sukses di Amerika. Pengikutnya di kanal YouTube sudah 778.000 dan kantongnya pun lumayan tebal dari monetisasi vlognya. Untuk rata-rata sekarang per bulan itu sekitar 4.000, 5.000 atau 6.000 lah average-nya. Ya, $6.000 untuk per bulannya. Tapi untuk tertingginya itu sampai 12.000 per bulannya. Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video vlog M. Hidayat. Kucuran dolar sebesar itu tidak datang seketika. Pertama bikin video, hanya ditonton puluhan orang, itu pun katanya teman-teman sendiri. Jadi aku beli jagung. Ia terus membuat video, tak pedulikan berapa banyak yang ngeklik. Sekitar 1 tahun lalu, ia bertandang ke Las Vegas dan ngevlog dari kota judi ini. Dan videonya pun menjadi viral, ditonton jutaan orang. Setelah itu, ngevlog soal tunawisma di Los Angeles yang juga viral. Banyak teman-teman yang mengira Amerika tuh wah atau megah. Dan aku suka jalan ke sisi lain nih, kayak video di homeless, lalu ke pasar tradisional. Jadi tentang sisi lain tuh ternyata masyarakat Indonesia lebih suka dengan video sisi lain seperti itu. Keberhasilan Hidayat membuat bangga Mike Cahyati, diaspora Indonesia yang punya usaha kopi ini. Yang pertama karena mungkin enak dilihat, jadi itu udah pasti kan ya. Jadi dan dia juga cara komunikasinya juga ringan, tapi ya informatif itu. Jadi kayak dia kan kasih tahu kan ini apa dan konsisten deh ya. Dia kan keluarin video terus. Jadi kayak menurut aku sih itu kuncinya juga gitu. Hidayat yang tinggal di Los Angeles ini mengaku belajar otodidak untuk menjadi vlogger, baik itu mengoperasikan kamera maupun mengedit video. Dan ternyata katanya untuk menjadi vlogger tidak juga harus pandai bicara seperti dibayangkan banyak orang. Sebenarnya aku tipikal orang pendiam nih. Bahkan orang tua dan teman-temanku pun juga kaget. Ternyata aku bisa ngobrol di depan kamera seperti itu, bisa cerita seperti itu. Jadi aku coba keluar dari zona nyamanku dan akhirnya bisa bikin video harus A. Jadi bisa seadanya kayak gitu. Misalnya di kota ini aku mau bikin video apa aja bisa berubah sih kayak gitu sih. Jadi tidak menentu harus. Jadi sekarang ini aku lagi ada di tempat kerjaan aku. Meski penghasilan cukup besar, pemuda asal Semarang ini belum menjadikan vlogger sebagai pekerjaan penuh. Jadi aku kerja di kafe juga. Kalau bener-bener ada waktu full dan aku bisa keluar kota semuanya, mungkin aku bisa full di YouTube. Tapi kedepannya mungkin seperti itu. Tapi
belum bisa tahu juga sih. Masih ada sekolah dan mungkin kan nggak mungkin kita bakal fokus di media aja, sosial media seperti itu sih. Banyak diaspora Indonesia menjadi vlogger di Amerika, membuat konten tentang pengalaman hidup untuk pengikut mereka di Indonesia. Ada yang gagal, ada yang berhasil berkat keuletan, percaya diri, dan berani keluar dari zona nyaman seperti Hidayat. Dari Los Angeles, Supriyono, Virginia Gunawan, Haryatna Budianto, VOA.